Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu ini dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 5. Anak-anak, minggu lalu kalian sudah belajar materi mengenai interaksi manusia dengan lingkungan bersama Pak Dendi ya. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materinya mengenai pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Sudah siap? Harus siap ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungannya. Baik, anak-anak, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial itu memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia ya. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan itu terjadi dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Yuk sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang sosial. Anak-anak, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya memengaruhi interaksi sosial atau cara bergaul masyarakat. Ya, sebagai contoh adalah pada masyarakat Bali. Nah, anak-anak, di wilayah Bali itu terdiri atas dataran rendah yang subur, sehingga masyarakat Bali ini memanfaatkan kesuburan tanahnya untuk kegiatan bertani. Adapun ciri khas masyarakat Bali dalam kegiatan bertani yaitu dengan membangun subak ya. Apa itu subak? Subak adalah organisasi masyarakat Bali yang mengatur sistem pengairan sawah di Bali, sehingga semua petani di Bali mendapatkan air dengan adil. Lalu selanjutnya yaitu sikap terhadap keberagaman suku bangsa. Nih anak-anak, keberagaman suku bangsa dapat kita temui dalam lingkungan sehari-hari ya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Nah, perbedaan suku bangsa tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia berpecah belah. Nah, hal tersebut sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia. Ada yang tahu apa bunyinya? Betul, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai ya dan menghormati suku bangsa dan kebudayaan bangsa lain untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Nah, berikut Ibu memiliki contoh sikap yang sebaiknya kita tunjukkan terhadap keberagaman suku. Di antaranya yaitu mengakui dan bangga terhadap suku bangsa sendiri. Jadi anak-anak harus bangga ya terhadap suku bangsa yang anak-anak miliki. Selanjutnya, tidak menjelek-jelekan, merendahkan, dan menghina suku bangsa lain. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan asal suku bangsa dalam berteman ya. Selanjutnya ada apa lagi ya? Ya, membentuk kelompok belajar tanpa memilih-milih suku bangsa teman. Selanjutnya yaitu menyapa tetangga yang berbeda suku bangsa saat bertemu di jalan. Dan yang terakhir adalah menolong atau membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan tanpa membedakan suku bangsa. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang budaya. Kira-kira ada apa saja ya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bahasa daerah. Apa itu bahasa daerah? Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh suku bangsa di suatu daerah. Nah, bahasa daerah ini digunakan sebagai percakapan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak, bangsa Indonesia ini memiliki banyak sekali bahasa daerah ya. Di antaranya adalah bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Melayu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian ada tari tradisional. Nah, anak-anak,
Tari tradisional ini merupakan sebuah tarian yang dimiliki oleh suatu daerah di Indonesia. Jadi, tari tradisional yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda ya. Yang mana tari tradisional ini menampilkan ciri khas daerah tersebut. Kemudian dipentaskan oleh satu orang atau banyak orang yang dilengkapi dengan pakaian tari. Nah, kira-kira ada apa saja tarian yang ada di Indonesia itu? Betul, ada tari sedati dari Aceh, kemudian ada tari ondel-ondel dari Jakarta, dan ada tari jaipong dari Jawa Barat. Kemudian yang ketiga adalah lagu daerah, sama seperti tari tradisional dan bahasa daerah ya, yang mana lagu daerah ini merupakan lagu khas suatu daerah yang dinyanyikan dalam bahasa daerah. Selanjutnya adalah pakaian adat. Apa itu pakaian adat? Pakaian adat ini merupakan pakaian khas suatu daerah yang dikenakan saat perayaan atau upacara adat. Selanjutnya ada senjata tradisional. Anak-anak, di suatu daerah, senjata tradisional itu dipakai untuk melengkapi pakaian, tarian dalam suatu upacara adat, atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, senjata tradisional ini umumnya merupakan senjata tajam atau senjata khas suatu suku bangsa. Dan yang terakhir ada rumah adat. Apa itu rumah adat? Ada yang tahu? Betul, rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat daerah tersebut. Dan bentuk rumah adat ini menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Baik anak-anak, itulah materi mengenai pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Ibu harapkan anak-anak dapat memahami materinya dengan baik. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Tidak ada tugas ya, anak-anak cukup memahami dan menonton videonya saja dengan baik. Kita lanjutkan materinya minggu depan. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.